Seorang mantan polisi kejam, geng. Kini dia menjalankan tugas sederhana, menjaga seorang saksi penting dari kantor polisi ke pengadilan dengan jarak tempuh 16 blok di kota New York. Seketika misi itu menjadi beban dirinya ketika dia diserang oleh sekelompok polisi korup. Oke, tanpa lama-lama lagi, keraskan volume, duduk dengan tegang, dan inilah filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa anggota kepolisian di kota New York yang mencoba menggerebek salah satu markas kartel. Sayangnya ketika mereka tiba di sana, semua targetnya sudah ditemukan tak bernyawa. Seorang detektif bernama Jack Mosley kemudian ditugaskan untuk mengamankan TKP hingga tim forensik tiba. Tapi bukannya menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, dia malah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk minum-minum. Setelah 20 tahun bertugas di kepolisian, Jack memasuki usia kepala 5. Nampaknya sudah muak dengan kesehariannya. Dedikasinya selama ini tak pernah dihargai. Makanya, di penghujung masa pensiun, dia sering menghabiskan waktunya untuk mabuk. Anyway, siang itu Jax tiba-tiba dipanggil menghadapi atasannya untuk ditugaskan mengantar seorang napi yang menjadi saksi di pengadilan. Karena sudah muak dengan pekerjaannya, Jax malah memutuskan untuk resign saat itu juga. Pada akhirnya, Jax tetap harus bertugas sampai surat pengundurannya resmi ditandatangani. Dengan berat hati, dia pun menjalankan tugas terakhirnya. Napi yang harus Jack kawal siang itu bernama Eddie Bunker. Harusnya ini akan menjadi tugas yang sangat mudah, tetapi situasi menjadi rumit karena pribadi Eddie yang banyak omong. Di lain sisi, nyawa Eddie sebenarnya sudah diincar oleh 2 orang pembunuh bayaran. Makanya, begitu keluar dari penjara, mobil Jack sudah dibuntuti dari belakang. Sayang sekali, Jax tak menyadari kehadiran mereka. Bahkan karena merasa muak dengan tugas terakhirnya, dia malah sempat melipir sebentar ke sebuah toko untuk membeli Alkuma. Tentu saja tindakan ini sudah melanggar prosedur, tapi dia tidak peduli dengan semua peraturan yang ada karena besok dirinya sudah tak bertugas. Di saat yang sama, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh kedua pembunuh bayaran tadi untuk menghabisi nyawa Eddie. Syukur saja Jack masih cukup sadar dan melepaskan tembakan. Tapi masalah belum selesai karena masih ada seorang pembunuh bayaran lagi yang mengincar nyawa mereka berdua. Pelarian mereka harus berhenti karena lalu lintas di kota New York sedang padat-padatnya. Makanya, Jax mengajak Eddie untuk keluar dari mobil dan berlindung di sebuah bar. Kebetulan pemilik bar kenal baik dengannya. Dia pun meminta agar semua pegawai sana keluar dari toko tersebut, sembari Jax meminta bantuan tambahan dari markas pusat. Singkat cerita, tak lama kemudian rekan baiknya yang bernama Frank tiba di lokasi. Jax merasa lega dengan kedatangan Frank. Dia bahkan menyampaikan kalau pembunuhan bayaran tadi sudah berhasil mereka lumpuhkan. Di tengah perbincangan, Eddie yang cerewet kemudian menggerugu dan minta agar polisi Jax segera digantikan. Soalnya perilakunya yang mabuk-mabukan dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi keputusan itu salah besar. Karena sebenarnya Frank datang ke sana bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk mengeksekusinya. Eddie pun menyadari hal ini begitu ia melihat wajah salah satu anggota Frank yang bernama Jerry. Jadi begini, geng. Beberapa hari yang lalu Eddie sempat melihat Jerry melakukan bisnis terlarang yang tanpa disadari melibatkan banyak nama di kepolisian. Jika sampai dia bersaksi di pengadilan, maka Frank dan rekan-rekannya akan tertangkap. Makanya mereka sempat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Nah, karena rencana itu tak berjalan mulus, sekarang mereka akan meminta senjata Jax untuk memanipulasi kematian Eddie. Pada intinya, dia akan dibuat seakan-akan memberontak dan polisi harus mengeksekusi di tempat. Tentu saja Jack tak tinggal diam sekalipun itu artinya mulai sekarang dia harus melawan rekan baiknya sendiri.
Sebelum berpisah, Frank sempat mengingatkan kalau Eddie harus bersaksi di pengadilan tepat pada pukul 10 pagi. Itu artinya Jack hanya punya waktu 90 menit untuk mengantarkannya ke sana. Jika gagal, maka kesaksian Eddie tak akan lagi berguna dan semua usahanya akan sia-sia. Kehabisan peluru, makanya shotgun tadi dibuang ke tempat sampah, dan itu artinya mereka harus bertahan hidup bermodalkan tangan kosong. Di lain sisi, Frank mulai memerintahkan anggotanya untuk menyebar ke berbagai titik, dan betapa mengejutkannya ternyata kasus korupsi di tubuh kepolisian ini juga melibatkan seorang kapten bernama Dan. Itu artinya Jack benar-benar harus melawan hampir semua orang di kantornya jika masih ngotot ingin membongkar kasus ini. Jack kemudian mengajak Eddie untuk melipit sebentar ke apartemennya demi mengambil senjata cadangan. Tapi setibanya di sana, dia menyadari kalau penutup toiletnya dalam posisi terangkat. Padahal terakhir kali dia tinggalkan seharusnya sebaliknya. Dari sini, Jax pun menyadari kalau mungkin Frank tadi suruh sempat mengutus seseorang untuk menyelinap ke sana. Maka dari itu, Jax mulai mengatur sebuah siasat. Alright, kid. Good. Bukannya bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan, Eddie malah kabur duluan. Di tengah pencarian, Jack sempat nelonan dengan Frank menggunakan ponsel polisi korup tadi. Uniknya hanya bermodalkan suara, Frank masih menyadari situasi mantan rekannya saat ini. Sementara itu, Eddie berusaha kabur menggunakan kereta bawah tanah. Ia sempat panik karena ada seseorang polisi yang berjaga di gerbang dan tak menutup kemungkinan kalau dia juga kenalan Frank. Syukur saja yang terjadi malah sebaliknya. Petugas itu bahkan mengizinkannya untuk lewat pintu samping. Singkat cerita, saat menunggu di peron stasiun, tiba-tiba Jax berhasil menemukan keberadaannya. Ternyata alasannya mengapa Eddie kabur karena dia tak ingin merepotkan Jax lebih jauh lagi. Asal kalian tahu, Frank dan Jax sudah berpatroli di kota New York selama 20 tahun lebih. Makanya dia bisa dengan mudah menebak ke arah manakah Jax akan kabur. Tak sampai sana, diam-diam Frank juga berhasil memantau pergerakan dengan cara melacak GPS pada ponsel yang Jax curi tadi. GPS indicator on Bowery. Repeat. Yeah, this is Detective Nugent. I need a triangulation. Oh iya, sejak keluar dari penjara, Eddie selalu membawa sebuah buku catatan bersisikan rencana bisnisnya ke depan. Setelah menghabiskan setengah hidupnya di penjara, Eddie berencana untuk mengubah hidupnya dengan membuka sebuah toko kue. Namun, ide baik itu malah ditanggapi sinis oleh Jack. Posisi mereka berdua saat ini sudah dikepung dari berbagai arah. Jax pun menyadari kalau lokasinya terbongkar akibat GPS pada ponsel di tangannya. Di tengah kebingungan, dia pun mengajak Eddie untuk masuk ke toko dan segera naik ke atap gedung. Sayangnya, baru juga berhasil kabur dari kepungan tadi, tiba-tiba mereka kembali diserang. Ternyata Frank juga memerintahkan salah satu anggotanya untuk berjaga di atap gedung. Syukur saja mereka masih bisa selamat dari serangan tersebut. Dari sana, keduanya kemungkinan masuk ke semacam ruangan bawah tanah. Tapi sekali lagi, Frank berhasil menebak jalur pelariannya. Untung saja, walaupun sudah di situasi seperti ini, Jack selalu punya rencana untuk mengalahkan musuhnya. Frank tiba-tiba muncul dari arah belakang dan tak berhenti melepaskan tembakan. Masalahnya sekarang, satu-satunya jalan untuk kabur yaitu melalui lift yang posisinya masih berada di lantai atas. Sejak tadi beberapa anggota Frank sudah bersiap menyerbu lokasi Jack saat ini. Untung saja ketika itu terjadi, lift yang mereka nanti-nanti telah terbuka dan keduanya berhasil naik ke lantai atas. Tapi tentu saja, Frank tak tinggal diam dan segera menyisiri setiap lantai pada gedung tersebut. Di tengah keputusasaan dalam mencari tempat bersembunyi, tiba-tiba lansia yang baik hati mempersilahkan Jax dan Eddie untuk masuk ke apartemennya. Setelah membongkar beberapa kartu nama di dompetnya, Jax akhirnya menemukan nomor telepon dari jaksa bernama Edha. Dialah orang yang ingin membongkar kasus korupsi di tubuh kepolisian. Makanya, Jax meminta Eda segera mengirimkan bantuan agar mereka bisa keluar dari situasi saat ini.
Sembari menunggu bantuan datang, Jax meminta Eddie untuk melepaskan baju tahanannya. By the way, Eddie sebenarnya sudah bebas bersyarat dari awal tahun. Tapi 2 hari yang lalu kembali ditahan akibat tuduhan membawa senjata ilegal. Tak menutup kemungkinan semua tuduhan itu palsu dan akal-akalan Frank semata. Tapi bantuan yang Jax harapkan tak kunjung datang. Naasnya lagi, 2 orang yang diperintahkan untuk menolong mereka ternyata berkhianat dan membocorkan lokasinya saat ini ke Frank. Jax memang jenius dan sudah menduga kalau orang-orang di kejaksaan mungkin berkhianat. Makanya dia memberikan nomor apartemen yang berbeda dengan tepatnya saat ini bersembunyi. Tapi rekannya si Frank juga sudah menduga hal ini akan terjadi. Walaupun demikian, sudah memperhitungkan hal tersebut. They went south. Get out of here. Ortiz! Dari sana, Jax dan Eddie berusaha kabur di antara kerumunan warga, tapi lokasi tersebut sudah dikepung dari berbagai arah. Kebetulan sekali tiba-tiba sebuah bus antar kota lewat dan mereka pun berpikir inilah cara untuk kabur. Sayangnya ide tersebut malah berujung petaka karena para polisi yang mengejar mereka tak ragu untuk melepaskan tembakan. Pada akhirnya, bus tersebut terjebak di lokasi proyek. Semua bannya telah kempes akibat terkena tembakan. Walaupun sudah di situasi seperti ini, Jax tak kehabisan akal. Dia kemudian memerintahkan semua penumpangnya untuk menutupi jendela bus dan berpura-pura menjadi sandera. Berita mengenai kejadian ini tersebar kemana-mana. Komisioner kepolisian di kota New York sudah curiga kalau ada yang tidak beres. Tapi Frank dan Kapten Dan berhasil meyakinkan orang-orang kalau Jax memang sudah gila. Kebohongannya ini mudah diterima karena Jax memang terkenal sering mabuk akibat depresi. Sesuai dengan prosedur yang ada, jika terjadi kasus penyanderaan, polisi harus mengutus seorang negosiator sebelum bernegosiasi dengan kepolisian. Jax meminta Eddie untuk menghitung jumlah penumpang dalam bus tersebut. Dan setelah ditotal jumlah mencapai 31 orang. Tapi uniknya, Jax malah mengatakan ke polisi kalau ada 40 penumpang. Seakan-akan dia sudah kembali merencanakan sesuatu. Di antara penumpang tersebut terdapat seorang anak kecil. Eddie yang bercita-cita sebagai pembuat kue ulang tahun mulai mengajaknya mengobrol. Walaupun terlihat sepele, tapi tindakannya ini berhasil mengambil hati semua orang. Buku catatan yang selalu dibawa ternyata berisikan berbagai resep kue ulang tahun yang dikumpulkannya dari berbagai koran maupun majalah. Pemandangan ini menyadarkan Jack bahwa seorang mantan kriminal pun bisa berubah. Setelah hampir 30 menit, akhirnya Jax mengatakan permintaannya ke polisi. Dia menginginkan agar mereka mendatangi si jaksa yang menangani kasus Eddie, plus beberapa reporter dari sebuah stasiun TV ternama. Uniknya, sejak awal, Jack sudah sadar kalau polisi tak akan mungkin mengabulkan permintaan tersebut. Apalagi Frank dan rekan-rekannya masih standby di pinggir jalan. Satu-satunya alasan dia meminta itu semua hanyalah untuk mengulur waktu. Jax kemudian meminta agar Eddie berganti pakaian dengan salah satu penumpang di bus tersebut. Apapun yang terjadi, dia harus bisa keluar dari sana dengan selamat. Polisi sondak kaget dengan semua sandera dilepaskan begitu saja. Frank berusaha mencari keberadaan Eddie, namun berkat penyamaran sederhana tadi tak satupun orang yang menyadari pelariannya. Nah, polisi sendiri belum berani menyerbu bus tersebut karena mengira masih ada 9 penumpang lagi yang belum keluar dari sana. Padahal tersisa Jax seorang diri. Si Jax awalnya mengorbankan dirinya agar Eddie bisa kabur. Tapi bukannya pergi dari lokasi, Eddie yang iba ujung-ujungnya malah kembali ke dalam bus untuk menyelamatkannya. Tadinya Jax sudah putus asa dan bersiap untuk mati. Tapi setelah melihat tingkah konyol Eddie, membuatnya kembali bersemangat. Dari sana mereka berdua pun melanjutkan pelariannya menggunakan bus. Sekalipun bannya telah kempes, paling tidak mesinnya masih sanggup untuk menerobos barikade polisi. Bus itu telah terjebak di sebuah gang. Polisi langsung menerobos masuk ke dalam, namun begitu dicek, ternyata Jax dan Eddie sudah berhasil kabur duluan.
Situasi ini membuat Frank sangat kesal, tapi masalah belum berakhir karena Eddie ternyata baru menyadari kalau tubuhnya terkena tembakan. Sambil menahan rasa sakit dari lukanya, dia mulai bercerita kalau 2 hari lalu temannya yang juga seorang mantan napi datang ke rumahnya dan menitipkan sebuah senjata serta uang sejumlah 32 US dollar. Sayangnya, keesokan harinya temannya ditemukan tak bernyawa. Tapi Eddie menyadari kalau uang peninggalan rekannya itu seakan-akan tanda dari Tuhan agar dia mulai membisnis sebagai penjual kue ulang tahun. Tak kemudian akhirnya bantuan datang. Perkenalkan, wanita ini bernama Diane dan dia adalah saudari Jax. Syukur saja luka Eddie ternyata tak terlalu parah dan mereka berhasil mengobati bermodalkan peralatan seadanya. Di tengah perjalanan, Jax penasaran mulai bertanya mengapa Eddie berniat membuka toko kue ulang tahun. Eddie adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil dia dibesarkan oleh panti asuhan dan tak pernah tahu kapan hari dia dilahirkan. Bahkan 2 minggu lalu dia baru dapat kabar kalau ternyata dia memiliki saudara kandung. Makanya begitu bebas nanti Eddie berencana pindah ke kota Seattle. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Frank kembali muncul. Sejak awal, Jack sudah menduga kalau Frank akan mencurigai saudarinya. Makanya tadi dia sempat meminta agar Diane memindahkan mereka ke ambulans yang berbeda. Jadi posisi mereka saat ini sudah sampai di depan gedung pengadilan. Tapi Jax malah menyuruh Eddie untuk melanjutkan pelariannya karena cukup dia yang menjadi saksi di persidangan. Ternyata selama ini Jax merupakan komplotan dari polisi korup. Penyesalannya di masa lalu yang membuatnya sering depresi hingga mabuk-mabukan. Walaupun faktanya ini cukup mengejutkan, Eddie malah mengatakan kalau semua orang pernah berbuat salah. Benar juga, mengingat kata-kata ini keluar dari seorang mantan napi. Sebelum masuk ke gedung pengadilan, Jax kembali berpapasan dengan Frank. Awalnya dia sempat mempertanyakan di manakah keberadaan Eddie saat ini. Namun ia kaget ketika menyadari kalau Jax berencana untuk mengorbankan dirinya demi membongkar semua kebusukan mereka di masa lalu. Selama 20 tahun terakhir mereka telah bertugas bersama. Sebagai rekan baiknya, Frank tak sanggup untuk membunuh sahabatnya sendiri. Maka dari itu dia mempersilahkan untuk lewat. Tapi dengan berat hati, Frank kemudian memerintahkan anggotanya yang bernama Bob untuk mengeksekusi begitu sampai di lantai atas. Tentu saja dia masih berstatus buron dan kesempatan inilah yang Bob coba memanfaatkan untuk membunuh di khalayak umum. Just get ATA McDonald. Jack, come on! Come on, do it! Syukur saja ketika akan melepaskan tembakan, tiba-tiba si jaksa bernama Eda kembali muncul. Jax pun mengatakan niat baiknya untuk membongkar kasus korupsi di tubuh kepolisian yang melibatkan banyak nama. Begitu nama-nama itu disebutkan, Bob semakin panik dan bersiap untuk melepaskan tembakan. Syukur saja, salah satu anggota SWAT menyadari niat busuk sejak tadi. I'm gonna take his place. Information regarding your ongoing witness tampering investigation. Jim sebelum ditahan oleh kejaksaan, Jack sempat mendengarkan pengakuan Frank soal kasus ini. Ternyata diam-diam, Jack tadi berhasil merekam percakapan mereka berdua saat di basement. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, terlihat Jack yang sedang merayakan ulang tahunnya. Ternyata karena sudah bersedia membongkar semua kebusukan rekannya, hakim memberi hukuman ringan. Uniknya, kue ulang tahun dari itu merupakan kiriman Eddie. Dia juga sempat menitipkan sebuah surat dan foto terbarunya sebagai rasa terima kasih karena sudah diselamatkan 2 tahun lalu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, geng. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini, guys. Oke, see you the next video dan sampai jumpa.